Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Pada sepekan terakhir, ruang publik kembali diwarnai berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah memandang penting untuk menyampaikan informasi secara utuh, terbuka dan berbasis fakta agar publik memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan dan langkah yang sedang dijalankan. Selain itu, Indonesia juga terus mendapat kepercayaan dunia sebagai tuan rumah berbagai event internasional. Sepanjang Agustus 2026, sejumlah agenda berskala dunia akan digelar di Indonesia. Di antaranya pertandingan Aston Villa versus Indonesia All Stars, AC Milan versus Chelsea, Maybank Marathon Bali, Icon Tour Ever, O Tour, La 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 Festival, The Sound Project, Sounds of Downtown, DWP Shoreline Bali, dan Anime Festival Asia Indonesia. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, nyaman, dan siap menjadi destinasi penyelenggaraan event internasional yang berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian nasional. Pada kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengenai 3 isu utama. Pertama, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kedua, evaluasi program kerja pemerintah yang dilakukan Presiden sebagai upaya memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan yang ketiga, peluncuran program sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam sebuah perjalanan besar, estafet kepemimpinan adalah hal yang wajar. Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi ruang bagi kita untuk terus bertumbuh. Pemerintah sangat menghormati keputusan Ibu Nani Sudaryati Dayang untuk mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai Kepala BGN dengan alasan kesehatan. Dari hati yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nani serta mendoakan agar selalu dalam keadaan sehat dan baik. Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi. Di antaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG, klasifikasi 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga. Kini, estafet perjuangan tersebut diteruskan. Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Penunjukan ini merupakan cerminan komitmen kuat Presiden untuk memastikan hadirnya kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak, memperkuat kerjasama lintas sektor, dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Pergantian ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus menyempurnakan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, agar BGN tampil semakin lincah, dapat diandalkan, dan selalu cepat tanggap terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah sangat menyadari dan justru merasa bangga melihat betapa tingginya harapan masyarakat terhadap program MBG ini. Harapan itu adalah energi bagi kami. Oleh karena itu, di bawah nahkoda yang baru, kita akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan kualitas layanan. Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi, dan pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG ini
dari ketersediaan bahan baku hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Bagi pemerintah, prinsipnya sangat jelas, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa luas jangkauannya atau seberapa banyak penerimanya. Keberhasilan program MBG ini justru kita ukur dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat, serta kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program ini. Saya juga ingin menegaskan satu hal, pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Tentu program sebesar dan seluas ini membutuhkan proses penyempurnaan yang bertahap, namun dengan terus belajar, terbuka kepada evaluasi, dan mau memperbaiki diri, kami optimis program ini akan berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan membawa senyum bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kawal bersama pelaksanaan program MBG ini. Rekan-rekan yang saya hormati, evaluasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat memahami apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Hal itulah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada sidang Kabinet Paripurna Senin pekan lalu. Beliau mengajak seluruh Kabinet Merah Putih untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja pemerintah. Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah capaian penting yang telah diraih pemerintah. Misalnya di bidang kedaulatan energi, pemerintah telah menyelesaikan Kilang Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, meresmikan proyek gas abadi Masela yang telah tertunda 28 tahun, serta meluncurkan B50. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi. Sementara itu, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah pada tahun ini telah meresmikan 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 100 kampung nelayan Merah Putih. Presiden juga menyoroti semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan publik melalui mall pelayanan publik yang kini telah hadir di 313 kabupaten kota dan menyediakan hingga 150 jenis layanan dalam satu tempat, sehingga rakyat tidak perlu lagi mengantre berjam-jam maupun berpindah-pindah dari kantor ke kantor untuk memperoleh beragam bentuk layanan publik. Kemudian tersebut kini diperkuat dengan digitalisasi pemerintahan yang terus dijalankan, antara lain melalui digitalisasi program perlindungan sosial yang telah berjalan di 43 kabupaten kota pada 26 provinsi. Alhamdulillah 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Beragam capaian tersebut tentu patut diapresiasi. Namun bagi pemerintah, capaian tersebut bukan sekedar target administratif. Capaian itu merupakan bukti bahwa pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, bagi pemerintah, Presiden Prabowo yang paling penting bukan hanya menghadirkan program, tetapi juga memastikan seluruh program betul-betul memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak cepat berpuas diri. Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk terus melakukan koreksi serta memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Pemerintah meyakini bahwa setiap masukan dan kritik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan. Karena itu, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat, sejalan dengan prinsip good governance,
sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Selain itu, evaluasi juga menjadi mekanisme penting untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Oleh karena itu, hasil evaluasi tidak akan mengubah komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas nasional. Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Komitmen tersebut tentu juga akan disertai dengan upaya untuk memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah optimis bahwa melalui disiplin dalam melakukan evaluasi, kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan, maka kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah akan terus meningkat.